Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. You are now here with me, Sofia Budi Utami, in our English lesson. Are you ready to study? In this occasion, we are going to discuss about conditional sentences. Dalam bahasa Indonesia, conditional sentences berarti kalimat pengandaian atau kalimat bersyarat. And here are some today's agenda. First, understand the meaning of conditional sentences. Second, discuss some kinds of conditional sentence. Third, understand the pattern of conditional sentence. Fourth, exploring the example of conditional sentences. Jadi, setelah ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah pengertian dari conditional sentence. Yang kedua, beberapa macam tipe conditional sentence. Yang ketiga, kita akan membahas pola kalimat dari masing-masing tipe conditional sentence. And then, last but not the least, yang terakhir kita akan membahas tentang contoh-contoh dari conditional sentences. First, we move to the definition. Conditional sentence is a type of sentence that expresses one situation as a condition or requirement for the occurrence of another situation. Jadi yang disebut dengan conditional sentence itu adalah satu macam kalimat yang menunjukkan satu situasi atau keadaan sebagai syarat atas terjadinya keadaan lain. Usually, conditional sentences can be expressed as if this, then that. Kalian juga bisa menggambarkan conditional sentence itu sebagai jika begini, maka begitu. So, ciri umum yang biasa kita temui dalam conditional sentence adalah penggunaan kata if, yang berarti jika. There is a basic pattern of conditional sentence. Ada sebuah pola yang paling mendasar dari conditional sentences, tipe macam apapun itu. First, if clause followed by comma and then plus main clause. Pola yang pertama, if clause diikuti dengan koma dan diikuti dengan main clause. If clause ini adalah sebagai the condition or the requirement atau sebagai syaratnya. And the main clause itu sebagai result atau hasilnya. Or the second pattern will be main clause first and then followed by if clause. Atau pola yang kedua bisa juga kita menggunakan main clause ada di depan dan baru diikuti dengan if clause. For your information, there is no difference in the meaning between the two patterns. Sebenarnya tidak ada perbedaan arti di antara kedua pola kalimat ini. Yang membedakan adalah letak if clause-nya. Jadi yang pola pertama tadi, if clause itu ada di depan, and then pola yang kedua, if clause ditaruh di belakang. Sama saja artinya. But you have to remember, if you put if clause at the beginning of the sentence, then you need to use a comma. Yang perlu kalian ingat, jika kalian meletakkan if clause di awal sebuah kalimat, kalian harus menambahkan koma untuk memisahkan antara if clause dan main clause. Selebihnya tidak ada perbedaan arti. Next, conditional sentence type 1. Kita akan membahas tentang conditional sentence tipe 1. The use a possible situation that may happen in the future or even now
when the condition or requirement is fulfilled. Jadi, conditional sentence tipe 1 ini digunakan untuk menyatakan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan atau bahkan sekarang ini jika saja syaratnya terpenuhi. Dengan kata lain, keadaannya belum terjadi sekarang, tapi masih mungkin bisa terjadi kalau saja syaratnya terpenuhi. For the pattern we use simple future followed by if followed by simple present. Subject diikuti dengan will, diikuti kata kerja bentuk 1, lalu if, lalu subject lagi, kata kerja bentuk 1, or s plus as, or if you used to be, then you can use am, is, atau are. Jadi subject diikuti will, kata kerja bentuk 1, lalu if, subject, kata kerja bentuk 1 atau as jika orangnya subjeknya adalah he, she, dan it. Atau jika kita tidak punya kata kerja di sana, maka kita menggunakan to be, am, is, atau are. For the example, number 1. We will come if he calls us. It has the same meaning. If he calls us, we will come. Kita atau kami akan datang jika dia menelpon kami. Itu sama artinya dengan jika dia menelpon kami akan datang. Kenyataannya kami belum datang karena dia belum menelpon kami. Tapi kami nanti akan datang kalau saja dia menelpon kami. Next, contoh kedua. She will help you if she is not busy. Dia akan menolongmu kalau saja dia tidak sibuk. Berarti kenyataannya it means dia belum menolongmu. Tapi nanti dia akan menolongmu kalau dia tidak sibuk. The third example, I will buy a motorcycle if I have money. Aku akan membeli sebuah sepeda motor jika saja aku punya uang. Berarti kenyataannya aku sekarang belum bisa beli sepeda motor. Tapi mungkin nanti aku akan membelinya kalau saja aku punya banyak uang. The last example. If you don't go away, my brother will be angry. Jika kamu gak segera pergi, saudara laki-lakiku akan menjadi marah. And then, conditional sentence type 2. The use expresses unreal or impossible situation now or in the future. Jadi conditional sentences tipe 2 ini digunakan untuk mengekspresikan suatu hal yang tidak mungkin terjadi di saat sekarang ini ataupun di masa depan. Contrary to the fact, bertentangan dengan kenyataan yang terjadi di masa sekarang atau di masa depan. For the pattern we have past future followed by if followed by simple past. Untuk polanya kita menggunakan subject diikuti would, kata kerja bentuk 1, lalu if, subject, kata kerja bentuk 2, or if we used to be, we can only use were. Jadi, untuk conditional sentences tipe 2 ini, kita hanya bisa menggunakan to be were. Tidak ada to be was di sana. Okay? For example, number 1. I would buy a car if I had much money. Aku akan membeli sebuah mobil andai saja aku punya banyak uang. Kenyataannya berarti I don't have money, so I do not buy a car. Kenyataannya aku nggak punya uang, makanya aku tidak beli mobil. The second example, he would come if you called him. Dia akan datang kalau kamu menelpon dia. Berarti kenyataannya sekarang dia tidak datang karena kamu
tidak nevelnya. The third example, I would repair your car if I were a mechanic. Aku akan memperbaiki mobilmu jika aku seorang mekanik. The fact, I'm not a mechanic, so I don't repair your car. Kenyataannya, aku bukan seorang mekanik, jadi aku tidak memperbaiki mobilmu. The last example, if she didn't understand the lesson, she would ask you. Jika dia tidak paham tentang pelajaran, dia akan bertanya padamu. Kenyataannya, dia tidak bertanya padamu karena dia sudah paham dengan pelajaran atau dengan materi yang diajarkan. The last type of conditional sentence here is type 3. Tipe terakhir yang kita bahas di sini adalah conditional sentence tipe 3. It expresses a hope or an expectation that contradicts to what already happened in the past or unreal in the past. Jadi, conditional sentence tipe 3 ini digunakan untuk mengekspresikan sebuah harapan yang bertentangan dengan kenyataan yang terjadi di masa lalu. Jadi, tidak sesuai dengan kenyataan di masa lalu. For the pattern, we can use past future perfect followed by if followed by past perfect. Kita menggunakan pola kalimat subject diikuti word diikuti have, lalu bentuk ketiga verb 3 or been, and then if followed by subject, and then had, and also verb 3. For example, number 1. He would have gone to USA if you had told him. Dia akan pergi ke Amerika kalau saja kamu memberitahu dia. So, kenyataannya dia tidak pergi ke Amerika karena kamu tidak memberitahu dia. The second example, you would have met my father if you had arrived earlier. Kamu akan ketemu ayahku kalau saja kamu datang lebih awal. Berarti kenyataannya kamu tidak ketemu ayahku karena kamu datang belakangan. You didn't meet my father because you didn't arrive earlier. The third example, she wouldn't have failed the test if she had studied. Dia tidak akan gagal dalam tes kalau saja dia belajar. Berarti kenyataannya dia gagal dalam tes karena dia tidak belajar. The last example, if he had been a rich man, he would have built a factory. Contoh yang terakhir, jika saja dia seorang yang kaya raya, dia akan membangun sebuah pabrik. Berarti kenyataannya dia bukan seorang yang kaya, maka dia tidak membangun sebuah pabrik. Okay, everyone. I think that is all my explanation about conditional sentence. Sekali lagi, ada 3 tipe conditional sentence yang kita bahas tadi. Yang pertama, tipe 1 digunakan untuk menyatakan suatu hal yang akan terjadi di masa depan kalau syaratnya terpenuhi. Jadi kemungkinan masih bisa terjadi. And then pola kalimat dari tipe 1 adalah subject diikuti will, diikuti kata if, and then kata kerja bentuk pertama. And for type 2, untuk tipe kedua, digunakan untuk menyatakan suatu hal
yang bertentangan atau tidak mungkin terjadi di masa sekarang atau di masa depan. Kita menggunakan would diikuti dengan if dan kata kerja bentuk kedua. And then the last type, tipe 3, digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan di masa lalu. Tidak mungkin terjadi di masa lalu. So, kita menggunakan would have bentuk ketiga diikuti dengan if and then had dan juga bentuk ketiga. Okay, I think it is clear enough for you. I hope you will understand conditional sentence more by my explanation and by watching the video. Thank you for joining today's class, everyone. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.